Xiao Yan berdiri di ujung jalan, di mana arus manusia yang ada begitu ramai. Ia mengangkat wajahnya dan memandang rumah pelelangan di depannya yang begitu besar tiada banding. Mulutnya tidak bisa menahan untuk menghela nafas, menunjukkan perasaan terkejut. Dulu ketika ia melihat markas rumah pelelangan klan primer di Kekaisaran Jiama, ia kaget saat melihat ukurannya. Namun sekarang ketika ia telah sampai di kota Tanda Hitam, ia sama sekali tidak menyangka bahwa rumah pelelangan primer tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan ini. Terdapat lebih dari 10 pria kuat berpakaian hitam dan menunjukkan muka acuh berdiri di luar rumah pelelangan Tanda Hitam dan membawa senjata tajam di pinggang mereka. Mata mereka yang setajam elang berulang kali terarah ke arah arus manusia yang datang dan pergi. Dilihat dari energi yang meresap keluar dari tubuh mereka, 5 dari mereka berada di kelas Dosi, sementara sisanya berada pada puncak tingkat Doze. Sudah ada beberapa orang dari kelas Dosi di antara mereka yang diperintahkan untuk menjaga pintu masuk. Tampaknya kekuatan dari 8 gerbang ini benar-benar kuat. Setidaknya, jika di dalam klan primer kerajaan Jiama maka akan enggan untuk menggunakan para Dosi dalam penjagaan pintu. Jubah hitam besar menyelimuti Xiao Yan saat ia menundukkan kepalanya. Bayangan dari Dou Peng menutupi seluruh wajahnya. Di daerah pelosok hitam yang benar-benar kacau ini, ia pikir bukanlah hal yang bijaksana untuk dengan sembrono menunjukkan tampangnya. Xiao Yan mengikuti aliran manusia itu dan perlahan berjalan ke dalam rumah pelelangan. Ruangan luas di dalamnya membuatnya sekali lagi menganga untuk sementara waktu. Ia seketika tersadar kembali dan langkahnya menuntunnya ke tengah aula. Sebuah layar besar tergantung di dalam rumah lelang ini, menunjukkan daftar barang-barang yang tak terhitung banyaknya yang dijual di pelelangan ini. Xiao Yan melirik sebentar namun tidak mendapati sesuatu yang terlampau langka. Kemungkinan barang-barang spesial inilah yang nanti pasti akan mendominasi lelang dan tidak dipamerkan untuk menjaga kerahasiaannya. Tentu saja beberapa faksi yang cukup kuat akan bisa menggunakan jalur lain untuk bertanya mengenai harta karun yang akan menjadi pusat perhatian lelang. Pandangan Xiao Yan menyapu sekitarnya sebelum akhirnya terhenti pada pintu menuju ke sebuah ruangan untuk memeriksa barang-barang berharga. Ia sempat sedikit ragu sebelum berjalan perlahan ke dalam ruangan itu. Saat Xiao Yan memasuki pintu menuju ruangan yang disebut sebagai ruang pemeriksaan benda berharga itu, ia tertegun saat menyadari bahwa ruangan besar ini dibagi ke dalam beberapa ruangan rahasia yang lebih kecil secara rapi. Mungkin ini adalah tindakan pencegahan yang dirancang untuk mencegah benda-benda berharga agar tidak diketahui banyak orang. Xiao Yan baru saja berjalan masuk ke dalam ruang pemeriksaan benda berharga ketika seorang pelayan perempuan berpakaian menggoda berjalan ke depannya. Tuan kesini untuk memeriksa benda berharga atau untuk melakukan evaluasi harga untuk memfasilitasi lelang? Xiao Yan sengaja menekan suaranya hingga terdengar serak kemudian menjawab. Yang kedua. Pelayan wanita itu tersenyum dengan sangat menawan dan berbalik. Tolong ikuti saya. Pinggangnya yang selangsing ular bergoyang membentuk lekukan yang sangat menggoda. Jika dilihat terlalu lama, tubuh wanita itu akan membuat sebuah api yang penuh nafsu muncul pada bagian di bawah perut. Sepertinya para pelayan wanita di sini telah mendapatkan pelatihan spesial tentang cara meningkatkan kemolekan mereka sampai maksimal di depan mata para pria. Tatapan Xiao Yan tersembunyi di dalam bayangan dari Dou Pengnya. Ia tidak menghiraukan tubuh menggiurkan pelayan wanita itu. Di daerah pelosok hitam, seorang wanita pasti memiliki kekuatan. Oleh karena itu, Xiao Yan tidak berani bertindak macam-macam dengan wanita di sini. Xiao Yan mengikuti di belakang wanita itu dan berjalan beberapa puluh meter sebelum wanita itu akhirnya berhenti di depan sebuah ruangan rahasia kecil. Ia membungkuk memberi hormat kepada Xiao Yan dan tersenyum dan berkata, Tuan, Anda bisa menyerahkan benda-benda yang ingin dilelang kepada Grandmaster di dalam untuk dievaluasi dan diverifikasi. Setelah itu Anda akan mendapatkan sebuah kursi pada pameran lelang yang tingkatnya tergantung pada seberapa berharga benda yang Anda lelangkan. Xiao Yan mengangguk. Ia dengan lembut membuka pintu kayu berwarna hitam dan berjalan masuk. Setelah itu ia dengan lembut pula menutupnya. Lampu di ruangan itu terang. Seorang pria tua yang rambutnya agak putih, mengamati Xiao Yan dengan tajam. Karena Xiao Yan tertutup seluruhnya oleh sebuah jubah hitam, pria tua itu agak kesusahan menemukan sesuatu yang mencolok. Silahkan duduk, orang tua itu dengan santai menunjuk sebuah kursi di depannya.
Ia telah selesai mengatur peralatan untuk memeriksa benda-benda yang akan dilelang sebelum menundukkan kepalanya dan berkata pelan, keluarkan benda-benda yang ingin kau lelang. Xiao Yan terdiam. Ia tidak berbicara ketika ia mengayunkan tangan dan 3 botol giok muncul di atas meja. Pil obat. Pria tua itu agak tertegun ketika ia mendengar suara dari botol-botol giok yang beradu dengan permukaan meja. Tatapannya terpaku pada 3 botol giok kecil dan sebuah cahaya aneh mengkilat di matanya. Ia mengenakan sepasang sarung tangan tipis tembus pandang dan dengan berhati-hati mengambil sebuah botol giok dan menyentuh botol giok itu hingga pil obat bulat berwarna hijau pucat menggelinding keluar ke telapak tangannya. Ia lalu mengarahkan pil itu ke bawah hidung dan mencium aromanya, sementara tatapannya terarah pada garis pil ungu dan hijau pada pil tersebut. Ia merenung untuk beberapa saat, sebelum raut wajahnya agak berubah. Dengan suara terkejut, ia berkata, ini adalah pil roh hijau 2 garis. Xiao Yan mengangguk enteng. Suaranya masih serak, karena kau telah mengetahui tentang pil roh hijau 2 garis, aku rasa kau juga mengetahui efeknya. Bantu aku memperkirakan harganya. Aku harus memeriksanya terlebih dahulu. Orang tua itu menggelengkan kepalanya. Ia lalu mengeluarkan alat-alat unik dan aneh lalu mulai menggunakannya untuk memeriksa pil obat tadi. Setelah berlanjut untuk sementara waktu, ia akhirnya selesai. Tatapan matanya menunjukkan keheranan ketika ia mendongak untuk memandang Xiao Yan. Dengan nada yang lebih serius ia berkata, ini memang pil roh hijau 2 garis. Terlebih lagi, kualitasnya cukup tinggi. Bahkan ahli kimia biasa tingkat 4 akan kesusahan membuat pil dengan kualitas seperti ini. Menurut metode yang digunakan oleh daerah pelosok hitam untuk memperkirakan harga dasar untuk pil roh hijau 2 garis seharusnya sekitar 300.000 emas. Jika kau melelangnya dan beberapa fraksi kaya dan kuat saling berebut, tidak akan sulit untuk menjualnya lebih dari 500.000 emas. Xiao Yan sedikit mengangguk. Harganya sudah lebih tinggi dari yang ia perkirakan. Kemudian ia mendorong botol yang berisi pil roh hijau 3 garis. Baiklah. Selanjutnya periksalah yang ini. Oh, pria tua itu agak terkejut. Ia mengambil botol itu dan membiarkan pil obat bulat seperti batu zamrud menggelinding keluar. Namun, ketika tatapannya menyapu 3 garis pil melingkar di tubuh pil itu, wajahnya yang tadi tenang kini menjadi serius. Perbedaan di antara pil roh hijau 2 garis dan pil roh hijau 3 garis mungkin hanya sebatas sebuah garis, tetapi perbedaan harga mereka sejauh 2 dunia yang berbeda. Sebuah pil roh hijau 2 garis mungkin memiliki efek untuk membantu seorang dosi menerobos batasan terakhir dan naik tingkat, tetapi pil itu hanya membantu meningkatkan kekuatan orang itu sebanyak 1 atau 2 bintang. Terlebih lagi, kemungkinan terdorong mundurnya cukup tinggi. Sebaliknya, jika seseorang berhasil mengkonsumsi sebuah pil roh hijau 3 garis, ia tidak hanya dapat menerobos batas, tetapi juga mendapatkan peningkatan kekuatan sebanyak 3 bintang. Tentu saja, ini dengan syarat bahwa orang yang meminum pil itu tidak dibatasi peningkatan kekuatannya. Dulu ketika Xiao Yan meminum pil roh hijau 3 garis, ia dengan sengaja menimbun efek obat di dalam tubuhnya karena ia takut jika kekuatannya meningkat terlalu cepat, akan membuatnya kehilangan kendali terhadap tubuhnya sendiri. Ketika kekuatan obat itu diaktifkan nantinya, hal itu sekali lagi membuat kekuatannya melonjak. Dari sini dapat dilihat perbedaan jelas antara pil 3 garis dan 2 garis. Saat ini, pria tua yang telah melihat benda berharga yang tak terhitung jumlahnya sudah mengetahui hal itu dengan sangat baik. Karena itulah wajahnya menunjukkan rasa penasaran dan keseriusan yang mendalam. Pil roh hijau 3 garis? Pria tua itu dengan teliti meneliti pil obat berwarna zamrud itu ketika ia berbicara dengan suara tertegun yang lembut. Ya. Xiao Yan menganggukkan kepalanya pelan. Barang yang bagus. Pria tua itu mengecapkan mulutnya. Meskipun ia terbiasa melihat barang berharga, ia juga memberi penilaian. Ia agak ragu sebelum berkata, harga dasar lelang untuk pil roh hijau 3 garis ini bisa diatur sekitar 700.000. Setelah melewati beberapa tawaran, aku rasa benda ini bisa dijual sekitar 900.000. Xiao Yan dengan tenang menganggukkan kepalanya. Di dalam hatinya, ia tidak bisa menahan untuk menghela nafas panjang. Jumlah nilai dari ketiga pil roh hijau hampir mencapai 2 juta. Uang sebanyak ini dihasilkan dengan cara yang mengerikan. Tidak heran menjadi ahli kimia adalah pekerjaan yang membuahkan banyak sekali uang. Hal menguntungkan seperti ini benar-benar akan membuat pekerjaan lain merasa iri.
Tentu saja Xiao Yan tahu benar bahwa perdagangan menguntungkan macam ini hanya dapat dibangun di atas tingkat kesuksesan yang tinggi. Bagaimanapun juga, ketika kebanyakan ahli kimia memurnikan pil obat, mereka terkadang hanya berhasil sekali dari 10 percobaan. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk memurnikan pil roh hijau 3 garis adalah sebanyak 6 hingga 70 ribu koin emas. Ketika waktunya tiba, meskipun mereka berhasil 1 dari 10 kali percobaan, kemungkinan mereka hanya balik modal. Lagi pula tidak semua ahli kimia di dunia ini mempunyai bantuan dari Yao Lao yang sangat berpengalaman dan juga sebuah api surgawi, yang mana keduanya merupakan bantuan yang sangat besar. 2 pil roh hijau 2 garis dan sebuah pil roh hijau 3 garis. Tuan, nilai dari benda yang Anda ingin jual di pelelangan kami telah mencapai sebuah kelas VIP tingkat 2 di rumah pelelangan tanda hitam kami. Ini nomor tempat duduk Anda. Pameran pelelangannya akan dibuka secara resmi siang ini. Ketika waktunya tiba, mohon duduk di tempat yang telah disediakan. Pria tua itu dengan hati-hati menyimpan pil-pil obat tersebut dan mengeluarkan sebuah kartu yang terbuat dari batu zamrud hijau dari meja yang kemudian ia serahkan kepada Xiao Yan. Xiao Yan menganggukkan kepalanya ketika menerima kartu zamrud itu. Ia bertanya, bisakah aku pergi sekarang? Tentu saja, pria tua itu tersenyum ketika ia menjawab setelah dengan berhati-hati mengembalikan 3 pil roh hijau tadi. Mungkin karena pil-pil ini sikapnya terhadap Xiao Yan menjadi sedikit lebih baik. Xiao Yan tidak basa-basi lagi setelah mendengar ini. Ia berdiri dan perlahan berjalan menuju pintu tadi, membukanya lalu berjalan keluar. Pria tua itu memandang pintu yang perlahan menutup dan mendengar langkah kaki yang berangsur-angsur menjauh. Jarinya dengan lembut mengetuk permukaan meja. Beberapa saat kemudian, ia menundukkan kepalanya dan memandang 3 pil roh hijau itu, yang sudah diatur dengan baik. Ekspresi aneh terlihat di mata tuanya. Aku belum pernah melihat orang ini sebelumnya. Untuk bisa mengeluarkan 3 pil roh hijau semudah itu, kemungkinan dia adalah seorang ahli kimia. Terlebih lagi, tingkatannya tidak mungkin rendah. Tangannya mengetuk bagian tertentu meja itu dan tembok ruangan rahasia itu perlahan terbuka, menyingkapkan sebuah lubang kecil yang gelap. Pria tua itu mengambil 3 pil roh hijau tadi, berbalik dan berjalan menuju lubang tersebut. Suaranya yang lembut menggumamkan kata-kata yang menggema pelan di dalam ruangan rahasia. Seorang ahli kimia yang dapat memurnikan sebuah pil obat setingkat pil roh hijau 3 garis bukanlah hal yang biasa di daerah pelosok hitam. Aku rasa pemimpin akan tertarik dengan orang seperti itu.